Halo semuanya, balik lagi di channel Geekshy. Oke, kali ini kita mau agak-agak unboxing ya. Jadi ya. ke segmen Geekbox. Geekshy unboxing. Jadi kita mau unboxing lagi setelah beberapa video yang lalu kita unboxing game Ghost of Tsushima. Jadi kebetulan Gigi ini suka main PS4, kebetulan saya belum punya, makanya subscribe supaya saya bisa beli PS4, PS5 aja nanti. enggak. Jadi kebetulan kalau gue pribadi belum main, gue pengen sih, cuman gue belum main PS4. Cuman yang kita bahas kali ini cukup erat kaitannya sama dunia Cinematic Universe yaitu MCU, Marvel Cinematic Universe. Jadi kayaknya layak buat kita bahas. Iya. Jadi apa yang mau kita bahas kali ini? Jelas, Marvel's Avengers PS4 games. Jadi game dari Avengers itu sendiri. Ya. Jadi game PS4 yang dirilis kemarin awal September tanggal 4. Ya. Jadi langsung ini aja. belum dibuka sih ya Belum kebetulan. dibuka, Jadi ya. kita langsung buka dulu aja. Ya. Ini tuh lebih tepatnya ini buatan dari developer Square Enix. Kalau yang tahun ini keluar awal tahun itu game Final Fantasy 7 Remake. Nah, ini game keduanya tahun ini itu Marvel Avengers kerjasama dengan Marvel Entertainment dan juga Crystal Dynamics yang bikin Tomb Raider. Secara publisher sih memang cukup menarik ya Square Enix. Karena untuk yang main PS pasti udah tahu banget Square Enix seperti apa reputasinya gitu. Nah, ini cover depannya standar semua heroes-nya kita. Nah, ini ada stiker khusus nih, cuman ada di PS4 aja, PlayStation eksklusif bahwa Spider-Man akan muncul di game ini nanti sebagai DLC tahun 2021. DLC itu kayak tambahan. Expansion pack. Cuman hanya eksklusif di PlayStation, jadi hanya di PS4, kalau nggak nanti di PS5 cuma bisa situ karena di Xbox dan di PC nggak ada. Apa nggak dapat? Jadi ini campur tangannya Sony. Iya. Karena game sebelum ini Marvel Spider-Man tahun 2018 yang bagus itu rilisnya hanya di PlayStation 4 juga. Jadi istilahnya kalau kamu beli di PlayStation 4 kamu dapat keuntungan dari lanjutan dari yang Marvel Spider-Man itu ya. Ini tampilan depannya gini, sebenarnya simple ya nih. Kemasan biasa. Apa sebutannya, keep case. Enggak ada plastik, spesial ini. Nah, di Asia Tenggara dipublishnya oleh Bandai Namco. Jadi Square Enix minta tolong Bandai Namco untuk memasarkan misalnya gitu. Nah, ini belakangnya biasa harus pakai PS Plus, bisa sampai 4 pemain dan harus kapasitas harddisk 90 GB. Soalnya nih gamenya open world. Oh, tapi superhero. Agak menarik sih. Menarik ya. Sejujurnya gue awalnya ketika kita mau bahas soal game ini, gue tidak terlalu tertarik sebenarnya. Jadi Gigi yang pengen, coba kita bahas nih. Cuman dari penjelasannya Gigi, dari hasil diskusi kita, kayaknya ada beberapa poin-poin yang menarik buat dibahas. Ya. Nah, nanti kita akan bahas ya, ini standar ya, kita buka aja langsung. Sebenarnya buka singkat aja. Nah, ini tuh apa ya? Region 3. Jadi kalau region 3 itu hanya ada di Asia. Makanya tadi kan lewat minta tolongnya ke Bandai Namco. Kalau nanti di luar negerinya beda lagi publishernya gitu. Yang region 1, region 2-nya. Dan harga juga jadi beda. Biasa ya, dolar sama rupiah. Udah jelas beda harganya kan. Iya kan? Susah. Jadi bisa dibilang di versi yang Asia Tenggara menurut saya paling terjangkau. Dan kebetulan memang kita tinggal di Asia Tenggara, jadi kita ngapain beli yang edisi Eropa kan? Nanti DLC-nya nggak bisa diupdate kalau karena ada region lock-nya gitu kan. Seperti biasa. Oh, ini agak kasar nih dalam unboxing kali ini. Ini brutal kali ini. Bisa dilihat tadi sudah dibahas gambarnya. Semua superhero belakangnya ini. Sebenarnya dalamnya standar sih. Standarnya kayak kaset PS lah. Nah, tapi ada kodenya. Ini hati-hati. Ya. Ini aja nggak spesial gitu. Ini ada kodenya. Dan sini kalau boleh gue mention dulu adalah kemunculan di Kamala Khan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kamala Khan di sini juga ada sih, tapi di pojok sini. Soalnya depannya Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, sama Black Widow. Nah, ini ada Kamala Khan nyimpan di sini. Nah, sebenarnya yang salah satu kenapa alasan saya sangat excited dengan game ini itu
ada sistem pre-ordernya gitu. Biasa kan saya kalau beli nggak pernah langsung beli on the spot hari-hari rilis. Karena biasa lebih mahal. Lebih mahal. Seperti biasa. Ekonomis. Tapi khususnya tahun ini sangat berbaik hati sekali si Square Enix dengan Bandai Namco memberikan sebuah bonus untuk yang sudah melakukan pre-order, yaitu dikasih bonus apa nih? pin dan apa saja? Ya. Nah ini jadi dapat bonus pin ikon-ikon dari Avengers ini. Nah, ya. Ini yang kita tahu ini kan Thor. Ini Hulk, ini Captain America. Ini apa? Kamala kan. Oh ya. Nah, ini Black Widow sama ini Iron Man. Ini terus apa lagi dapat? Nah, ini ya. Bonus yang ini menurut gue yang menarik. Ini dapat steel case eksklusif limited edition. Kalau kita melakukan pre-order itu karyanya Mark Brooks, ada komikusnya itu namanya Mark Brooks, dia ngegambar covernya. Jadi covernya yang ini di reimagining jadi kayak gini gitu. Iya. Cuman ini yang paling depan Kamala ya. Nah, Kamala naik kita fokus. Nah, sama belakangnya tidak lengkap kalau Avengers tidak ada logo A. Ini seperti yang film-filmnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Ya. Udah pernak-perniknya sudah? Sudah. Nah, kenapa bagi gua agak kurang kalau menurut gua agak kurang antusias. Kenapa? Karena kan kita udah punya filmnya nih MCU nih. Terus ini nyeritain apaan gitu menurut gua gitu. Jadi kayak malas lah gua udah dapat dari sudut pandang MCU. Ini lagi-lagi muncul Kamala kan apa segala macam, bagi gua terlalu rumit gitu. Nah, kalau menurut lu ini apa sih yang coba disampaikan di dalam game ini? Nah, jadi sebenarnya sinopsis singkatnya kalau sebenarnya di trailer bisa nonton sendiri. Sebenarnya intinya kalau ini kebalikannya, Avengers tuh tadi sih udah punya nama di gamenya. Ada dia bikin sebuah fan meeting gitu namanya Avengers Day atau A-Day yang dikiranya cuman hahaha ketawa-ketawa kayak fans. meet and greet gitu. Ternyata jadi malapetaka gitu. Yang istilahnya kejadian di situ ceritanya helicarrier-nya meledak dan di situ ada bahan bakar Terrigen. Kalau udah pernah nonton Inhumans, salah satu yang bikin kekuatannya Inhumans meledak, akhirnya memapar satu kota San Francisco. Akhirnya di situ Avengers dianggapnya sebagai tersangka gitu. Oke. Akhirnya mereka pecah. Nah, kebalikannya dari filmnya, kalau filmnya mereka sendiri-sendiri dulu, akhirnya ngegabung tuh. Di sini kalau di gamenya sudah established sebagai Avengers, cuman pecah. Nah, makanya tadi kenapa kamu pertanyakan Kamala kan? Di sini itu bukan penonton, gamer di sudut pandangnya sebagai seorang Kamala kan, seorang fan yang datang ke acara Avengers A-Day itu sebagai fans gitu. Dan kena paparan Terrigen Mist itu akhirnya tubuh dia mengalami mutasi. Tapi dia yakin bahwa sebenarnya ini bukan salah Avengers. Akhirnya 5 tahun berselang dia berniat mengumpulkan semua Avengers yang menjadi buronan itu. Ini loh ada dalang di balik ini semua, saya yakin bukan kalian yang melakukannya karena saya berhasil dapatkan bukti gini-gini. Nah, itu film gamenya itu jadi isanya akhirnya bukan Avengers Assemble tapi Avengers Reassemble gitu. Itu yang selalu kayak berusaha mendamaikan Avengers gitu. Itu. Nah, terus apa lagi sih maksudnya yang krusial di dalam? Nah, khususnya sih kalau kita bahas agak cocok logi kan, kalau yang sebelum ini kita kan ngebahas Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima kan game buatan Sucker Punch, yaitu developer Amerika, tapi ngebahas tentang sejarah Jepang. Nah, di sini kebalikan. Square Enix kan itu kan perusahaan Jepang. Kan Final Fantasy series kan dari Jepang. Yang namanya dulu Squaresoft ya. Yang angkatan lama pasti tahu. Ya kan? Itu Square Enix karena bergabung dengan Enix jadi Square Enix. Nah, itu dia mencoba ngangkat dapat lisensi resmi dari Marvel untuk mengangkat kisah superhero-nya. Karena Amerika kan ikoniknya emang komik superhero ya. Kita jangan bahas manga ya. Kita udah beda ranah. Jadi akhirnya dia mau ngangkat ini, dia ngangkat tentang isu-isu yang sedang terjadi di Amerika. Makanya tokoh utama Kamala kan menurut saya itu yang lagi hangat di Amerika, bahwa keterwakilan itu representasi gitu. Yang secara karakter dia adalah keturunan Pakistan, perempuan dan beragama Islam. Jadi menggambarkan sudut pandang dari minoritas bisa dibilang di Amerika. Jadi pemain atau gamer itu dibawa sudut pandang Kamala kan, bahwa dia tuh kan fans. Kalau yang istilahnya matanya berbinar-binar gitu kalau udah ketemu sama superhero. Kayak Peter Parker kalau yang di film yang kita tahu ya. Jadi karena Peter Parker masih nanti jadi DLC tahun 2021, mungkin
sebelum dealnya jadi itu udah dari awal diplotnya sama Square Enix dan Crystal Dynamics sama Marvel udah tokoh utamanya jadinya bukan tokoh utama sih, sudut pandang utamanya dari Kamala Khan karena porsi semua superhero-nya si Marvel Avengers itu sama semuanya. Iya, dan karena memang game ini diciptakan berbeda dengan filmnya ada banyak perbedaan-perbedaan. Itu tadi balik lagi pribadi sih, gue pribadi agak kurang suka dengan perbedaan-perbedaan itu tadi. Contohnya ada beberapa karakter yang buat berbeda nih contohnya nih. Nah, sebenarnya kan perbedaan itu wajar karena komik kan sudah mengalami perkembangan selama puluhan tahun, mungkin bahkan sekarang Marvel umurnya kan udah hampir 90 tahun ya. Jadi penulis yang nyiptain karakter di versi pertamanya nanti ada penulis lagi nyiptain karakter di versi berikutnya pasti berubah. Cuman kan secara garis besar dia punya sebuah traits atau personal karakter yang sama. Nah, khususnya di sini itu yang belum muncul malah yang bakal beda. Itu Hawkeye, salah satu superhero favoritnya Dega. Nah, di situ itu Hawkeye ini di sini dibikinnya itu ceritanya tunarungu. Apa ya, dengan orang dengan keterbatasan fisik itu. Cuman dia kan dikasih Hawkeye kan, mata elang itu kan, jadi tetap kemampuan untuk membidik kuat gitu. Tepat. Nah, di situ harus komunikasinya juga dengan ASL yang sign language gitu. Cuman di sini bedanya iterasi komiknya itu dibedainnya dia sekarang punya protegi gitu, apa sebutannya? Anak mentor. Jadi mentor punya murid. Nah, namanya Kate Bishop. Nah, nanti itu Kate Bishop dan Hawkeye akan jadi karakter post launch update gitu ya, tapi bukan DLC kayak Spider-Man. Jadi istilahnya semua konsol pasti dapat. Nanti akan dijelaskan kemana sih Hawkeye pas Avengers Day, kok dia nggak ikutan. Nah, kalau di film yang kita sukai bersama Avengers Endgame kan Hawkeye kan jadi Ronin tuh, mengasingkan diri karena keluarganya hilang. Sebenarnya kalau udah nonton Avengers Endgame, spoiler, pas awalnya itu dia kan ngajarin anaknya panah. Orang udah berprediksi jangan-jangan itu kayak Bishop, bagi yang orang baca komik kan ya. Ternyata nggak di situ. Bukan di situ arahnya. Cuman masalah Ronin dan bermain sendirinya unsurnya diambil sama. Jadi Hawkeye juga mainnya gayanya sendiri. Sama di situ juga di Avengers Endgame juga. Jadi misalnya memang ada iterasi karakter yang berbeda, tapi traits intinya kalau di sini tabiatnya sama gitu, misalnya mau karakternya. Jadi kan sebenarnya komik itu udah source materialnya banyak dan menurut Marvel dan Square Enix mereka sampai buka-buka katalog komik yang banyak untuk dapetin ini loh pasnya Hawkeye-nya kayak seperti gini. Apa gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, Hulk-nya harusnya kayak gini, Tony Stark-nya kayak gini, Black Widow-nya kayak gini, Thor-nya gini, Captain America-nya kayak gini. Jadi dia tuh ngambil iterasi komik yang berbeda itu. Nah, itu yang bisa dibilang perbedaan dengan MCU lah. Nah, salah satu hal yang akhirnya membuat kita membahas game ini adalah unsur-unsur visual atau simbologi yang terdapat di dalam game ini. Nah, apa aja sih Gih menurut lu? Sebenarnya paling kentara itu jelas ya. Logo A-nya ini. Ya. Nah, ini di dalam steelbook-nya ya. Steelbook-nya. Kalau bisa dilihat yang dipajang kan dari film Avengers tahun 2012. Avengers of Ultron 2015, Avengers Infinity War tahun 2018 sampai terakhir film terlaris sepanjang masa Avengers Endgame 2019 semuanya pakai logo itu ya. Ini kan ya. Nah, itu ada simbologinya bahwa dari tahun 1972 awal pertamanya itu ada seorang komikus namanya Gaspar Saladino. Itu dia bikin letter A-nya itu untuk menggambarkan bahwa Avengers itu, jadi A nanti belakangnya tambahin Avengers gitu. Dan jadi logonya itu akhirnya ikon sampai berarti tahun 72, sekarang 2020 sampai 48 tahun kemudian masih dipakai ya. Makin dipopulerkan dengan film Marvel Cinematic Universe kan. Dan simbolnya tuh kalau boleh kita runut masing-masing punya maksud dan tujuan masing-masing gitu. Iya. Kita lihat yang dari Avengers tahun 2012 ini kan solid warna silver. Ini itu menggambarkan solid. Akhirnya mereka bergabung ya. Setelah film solonya masing-masing dari tahun 2008 sampai 2011, di tahun 2012 akhirnya mereka bergabung untuk melawan Loki itu kan ya. Bekerja sama lah. Ya, cukup mulus lah walaupun cukup ada intrik-intriknya. Nah, 3 tahun kemudian di Avengers of Ultron, logonya A-nya itu agak-agak bionic gitu kan. Itu menggambarkan musuhnya Ultron, seorang AI yang mengambil
alih semua jaringan komputer seluruh dunia gitu. Jadi mereka dibalikan suruh balik ke zaman batu lagi gitu kan. Harus tidak bisa tergantung lagi kepada sistem atau kepada mesin. Nah, terus di Avengers Infinity War kita ngeliat kayak di space kosmologi gitu kan ya. A-nya gitu dibikinnya kayak di luar angkasa. Itu menggambarkan kan mereka ngejar Thanos sampai ke luar angkasa kan, kalau udah nonton kan. Sama yang terakhir yang paling puitis itu yang di Avengers Endgame, gambarnya debu jadi satu lagi A-nya. Jadi kalau udah nonton akhirnya Infinity War kan berapa superhero kita kan jadi debu tuh. Pas di film Avengers Endgame kan mereka harus balik lagi. Nah, jadi A yang solid lagi gitu. Dan ya kita tahu happy ending ya. Walaupun ada ya tragisnya. Nah, ternyata hal yang sama masih dipertahankan di game ini. Pakai logo A juga. Tapi di sini karena saya belum main, saya nggak bisa bilang. Ini buminya ini pasti ada logo, ada maksud dan tujuannya kan ya. Itu kalau teman saya yang udah bilang main, kita bisa keliling dunia. Nah, nanti keliling dunianya tuh possibility-nya di gamenya ini bisa meluas dunianya. Jadi nggak terbatas cuma New York, di mana Afrika Selatan, di luar angkasa, sama balik lagi ke New York gitu kan. Nah di sini itu kita bisa kemana aja, makanya gambarnya belakangnya ini global dunia. Global. Itu khususnya konon katanya nanti akan ada karakter tambahan yang masih disimpan. Gaya-gayanya Marvel masih dipertahankan gitu, jadi dia ngasih kisi-kisi bahwa akan ada karakter tambahan di dalam gamenya. Itu khususnya yang sudah terkonfirmasi itu kita akan bisa jalan-jalan ke Wakanda. Ada Black Panther. tribute to Black Panther. Iya. Idola kami semua. Iya, idola kami semua. Jadi nanti kita bisa datang juga ke Wakanda. Nah, menurut lu nih dari hal yang sudah dibangun di dalam film ini, kira-kira bayangan lu seperti apa sih? Sebenarnya karena saya belum bermain, saya belum bisa eksplor lebih lanjut. Cuman kalau saya ngelihat pasti ada musuh utamanya. Cuman musuh utamanya kali ini beda ya. Jelas bukan Thanos, bukan Ultron. Yang pasti dia akan ngambil dari komik yang lain. Tapi satu sisi di mana-mana hal yang runtuh pasti bisa baik lagi. Misalnya kalau jadi abu ya seperti yang itu bisa baik lagi, dan sudut pandangnya dari Kamala itu dia bisa ngeliat superhero-nya kembali lagi bersatu untuk melawan kejahatan atau dalam dibalik itu semua. Jadi saya juga nggak mau spoiler bagi teman-teman yang penasaran pengen main kan. Jadi saya juga nggak akan mau tahu, nggak mau ngasih tahu endingnya kayak gimana gitu kan. Cuman ini potensinya besar. Memang sampai saat ini bagi kebanyakan orang hanya bisa ngasih rating dari angka 7,5 sampai 8 karena masih lanjutan ceritanya masih bakal panjang. Jadi ini tuh game bukan game sekali main tamat, bakal ada updatean, nanti dunianya makin luas. Mungkin nanti 2 tahun dari sekarang kita bisa keluar angkasa ke tempatnya Groot. Itu. Nah, terus kira-kira ada spekulasi-spekulasi apa gitu yang menurut tuh bakalan kejadian based on this gitu? Nah, khususnya kan tadi saya sempat nyebut bahwa Spider-Man akan muncul di sini. Spider-Man kan kalau kita tahu di dunia Marvel kan ya kalau di tangga piramida karakter kan cukup tier 1 ya. Level 1 ya. Dan biasanya kalau karakter di tier 1 itu punya villainnya masing-masing. Bisa jadi nanti DLC di tahun 2021 itu kita bisa dapat storyline darinya si Spider-Man, bisa dapat musuhnya. Amit-amit bisa ketemu Sinister Six lagi. Sinister Six ya, itu musuh paling ikonik dari Spider-Man. Yang suka jadi meme. 6 orang ngelawan 6 orang juga di sini gitu kan, maksudnya kan gitu. Itu sih prediksi, jangan dipegang kata-kata saya. Karena ini kita dari sudut pandang penikmat aja gitu kan. Sama nanti bakal ada karakter-karakter lain khususnya yang sudah terkonfirmasi selain Black Panther. Bisa ada Hank Pym yang kalau kalian tahu, Ant-Man dan Captain Marvel, karena Kamala kan kalau di komik itu namanya Miss Marvel. Dia itu proteginya Captain Marvel. Jadi sampai sekarang dia belum disebut Miss Marvel, masih sebutnya namanya Kamala Khan. Belum dapat alter egonya Miss Marvel itu. Nah, nanti kita akan tahu pasti harus muncul Captain Marvel si Carol Danvers. Nah, kalau bisa disimpulin nih Gi, apa sih yang bisa kita dapat dari game ini? Sebenarnya yang pasti rasanya jadi Avengers. Kita bisa jalan-jalan gitu-gitu. Khususnya saya suka Hulk. Rasanya smash-nya Hulk tuh kayak gimana? Kalau suka mainnya flight,
Ariel Man. bisa pakai Seperti Iron Man. Man. Jadi bisa pakai Iron Man, sukanya kayak main Mjolnir lempar baliknya lama. Oh. Bisa jadi itu Iya, benar-benar iya. mekaniknya kita benar-benar review yang saya dapatkan, kita bisa benar-benar menjadi seorang Avengers dengan bermain game Kita bisa jadi ini. superhero, ngerasain jadi superhero Superhero seperti apa sih apa gitu. sih, Ini iya. seperti gitu. Ya mungkin Iya. teman-teman ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pengen juga mungkin balik lagi ke teman-teman lagi ya. Ya hanya waktu yang bisa membuktikan, kan kesempatan itu tercipta. Cuma nanti pengembangannya itu ya Seperti apa kita nggak tahu. Iya. Ya mungkin segitu aja gitu Iya, iya. untuk pembahasan dari game ini. Seperti biasa jangan lupa di like kalau suka videonya, komen kalau ada mau pertanyaan, subscribe juga jangan lupa supaya bisa beli PS5. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.